Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Pratama Ramadan dengan NIM D1C124019. Saya dari kelas R1. Saya ingin menjawab pertanyaan dari ujian rekayasa proses. Untuk soal yang nomor 1 itu jawabannya, hidrogenasi dan dehidrogenasi merupakan pasangan yang paling bertolak belakang. Hidrogenasi yaitu menambahkan atom hidrogen H2 ke dalam molekul. 2. Ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Yang ketiga, molekul menjadi lebih jenuh. Contoh, CH2 sama dengan CH2 ditambah H2 menjadi CH3 dikurang CH3. Etena menjadi etana. Yang kedua itu dehidrogenasi. Yang pertama menghilangkan atom hidrogen dari molekul. Yang kedua ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Yang ketiga molekul menjadi lebih tidak jenuh. Contohnya CH3 dikurang CH3 menjadi CH2 sama dengan CH2 ditambah H2. Untuk soal yang nomor 2, saya dari kelompok 1, kelas R1 dengan topik hidrogenasi. Fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri adalah mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut habis bereaksi. Contoh pada hidrogenasi yaitu, pada reaksi hidrogenasi, katalis yang umum digunakan adalah nikel. Misalnya, untuk mengubah minyak nabati menjadi margarin. Soal nomor 3, tentang hidrogenasi. Minyak nabati cair perlu dihidrogenasi dalam pembuatan margarin agar berubah menjadi lebih padat, lebih stabil, dan tahan terhadap oksidasi. Jika hidrogenasi dilakukan secara parsial, sebagian ikatan rangkap berubah menjadi lemak trans. Lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau itu kolesterol jahat, menurunkan HDL, kolesterol baik, dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Soal nomor 4, dehidrogenasi. Dehidrogenasi atau reaksi kimia adalah pelepasan atom hidrogen dari suatu senyawa dengan bantuan panas atau katalis. Contohnya etanol menjadi asetaldehida. Dehidrogenasi yaitu enzim adalah enzim yang membantu pelepasan hidrogen dalam reaksi biologis. Contohnya enzim alkohol dehidrogenasi pada fermentasi. Soal nomor 5, bleaching. Pada pemurnian CPO, bleaching bertujuan menghilangkan pigmen agar warna minyak menjadi lebih cerah. Bleaching earth bekerja melalui adsorpsi, yaitu pigmen menempel pada permukaan adsorben bukan melalui reaksi kimia. Soal nomor 6 itu esterifikasi. Minyak dengan kadar asam lemak bebas atau FFA tinggi harus diesterifikasi terlebih dahulu agar FFA tidak bereaksi dengan katalis bisa membentuk sabun. Soal nomor 7 itu jawabannya dehidrasi. Dehidrasi alkohol dalam kimia menghasilkan alkena melalui pelepasan molekul air. Sementara itu, dehidrasi dalam pengolahan pangan berarti proses pengeringan untuk mengurangi kadar air tanpa mengubah struktur kimia utama bahan. Soal nomor 8, isomerisasi. Pada HFCS, glukosa diubah menjadi fruktosa oleh enzim glukosa isomerase. Reaksi ini mengubah susunan atom tanpa mengubah rumus molekul sehingga rasa manis meningkat. Soal yang nomor 9 itu kondisi operasi. Yang pertama itu suhu. Suhu mempengaruhi kecepatan reaksi dan aktivitas katalis. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak produk atau menghasilkan produk samping. Yang kedua itu pH. pH mempengaruhi aktivitas enzim atau katalis. pH yang tidak sesuai dapat menurunkan efisiensi reaksi. Yang ketiga itu waktu. Waktu reaksi menentukan tingkat konversi bahan menjadi produk. Soal nomor 10. Reaksi yang paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia masa depan adalah isomerisasi. Karena secara teknis dapat mengubah glukosa menjadi fruktosa untuk menghasilkan pemanis makanan dan minuman. Secara ekonomis, proses ini dapat memanfaatkan bahan baku lokal seperti singkong dan jagung serta meningkatkan nilai tambah produk pangan. Sekian jawaban 10 soal ujian rekayasa proses. Jika ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.